Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. RRI ND menyiarkan Warta Berita. Selamat pagi pendengar, Anda kembali mendengarkan Warta Berita untuk edisi hari ini, Kamis 20 Oktober 2022. Sari Berita. Stasiun Karantina Pertanian ND terus melakukan pengawasan secara ketat untuk mencegah penyebaran penyakit menular pada hewan. Sebanyak 20 legenda pembalap nasional yang berjaya di dalam negeri dan kancah internasional pada era 1980-an akan menjelajahi Pulau Flores tanggal 24 hingga 29 Oktober 2022. Bersama saya Christine Senda, kita ikuti berita selengkapnya. Karantina Pertanian ND terus melakukan pengawasan terpadu lalu lintas hewan untuk mencegah menyebarnya penyakit mulut dan kuku pada hewan masuk Flores. Laporan selengkapnya disampaikan Lady Badin. Demi mencegah masuk dan menyebarnya penyakit mulut dan kuku pada hewan yang masuk ke wilayah Pulau Flores dan Lembata, Karantina Pertanian ND terus melakukan pengawasan lalu lintas hewan ternak dan produk olahannya di pelabuhan dan bandara, juga di pintu-pintu masuk di seluruh Flores dan Lembata. Kepala Karantina Pertanian ND Insinyur Konstan MM kepada RRI mengungkapkan, Karantina Pertanian ND sebagai salah satu unit pelayanan teknis di Badan Karantina Pertanian terus memperketat pengawasan guna mencegah masuknya hama penyakit hewan ke Pulau Flores dan Lembata. Hal ini dilakukan untuk mencegah masuk dan keluarnya hewan sekaligus mempertahankan zona hijau PMK sehingga menyokong kebutuhan protein hewani di Indonesia. Bagaimana kita ketahui, NTT khususnya daratan Flores kan masih bebas dari siap PMK. Nah, kita pengawasan kita tetap lakukan seketat mungkin agar PMK, terutama PMK penyakit mulut dan kuku supaya jangan masuk ke NTT, terutama ke daratan Flores. Pengawasan tetap di pintu-pintu pemasukan, di pintu-pintu pengeluaran. Dengan bukti nyata yang kita lakukan, ya setiap kapal-kapal yang dari zona merah yang sudah terpapar PMK, kita perketat pengawasan. Konsan juga mengungkapkan pihaknya terus melakukan sinergi dengan pihak lain seperti kepolisian, KSOP Pelabuhan, bandara, hingga dinas terkait seperti Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan Kabupaten yang ada di seluruh Flores dan Lembata. Sebagaimana kita ketahui, gugus tugas yang telah dibentuk di provinsi, di NTT, ditindaklanjuti gugus tugas yang dibentuk juga di setiap kabupaten. Jadi kita tetap berkoordinasi dengan gugus tugas yang sudah dibentuk di kabupaten di seluruh daratan Flores dalam rangka pencegahan PMK. Salah satunya kita buat kemarin juga baru kita melakukan operasi patuh. Ya, kita juga mengundang instansi terkait seperti kepolisian, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, KSOP, Pelindo, instansi terkait di Labuan Bajo kemarin kita lakukan operasi patuh. Ya, tujuan kita untuk menghambat jangan sempat masuk itu PMK di daratan Flores. Konsan juga mengimbau masyarakat untuk melaporkan dan memastikan seluruh hewan dan produk olahannya telah melewati pemeriksaan karantina dan dinyatakan sehat sehingga mencegah terjadinya penyebaran penyakit pada hewan. RRI ND Lady Badin melaporkan. DPRD ND memberikan apresiasi dan dukungan terhadap pelaksanaan Festival Alat Musik Tradisional yang pelaksanaannya disatukan dengan Bupati Kap U23. DPRD juga memberikan apresiasi kepada seluruh sanggar yang tampil dan mendukung upaya pemerintah dalam pelestarian alat musik daerah. Laporan Rosa Dalima. Dalam dialog pagi bersama RRI, Wakil Ketua 1 DPRD ND Octavianus Muhammad mengatakan, festival alat musik tradisional yang pertama kali dilaksanakan ini akan menjadi salah satu nilai jual pariwisata Kabupaten ND di masa mendatang. Namun tentunya harus dikemas dengan baik sehingga mampu menarik minat wisatawan, apalagi akan menjadi agenda tetap yang diselenggarakan setiap tahun. Menurut Fian Muhammad, festival sebaiknya digelar terpisah, tidak disatukan dengan olahraga sepak bola
karena membagi perhatian publik. Bagaimanapun fokus perhatian masyarakat kemarin lebih kepada event sepak bola, sehingga terkesan festival hanya menjadi bagian atau pelengkap dari Bupati Cup. Kalau kemarin itu kan semacam hiburan sampingan yang kemudian publik punya konsentrasi bukan di musik itu, tapi tetap ke bola kaki. Itu yang saya pribadi rasakan pada saat seremonial pembukaan itu. Ditanya soal dukungan anggaran, Pian Muhammad kemukakan DPRD pada prinsipnya selalu mendukung kegiatan positif yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui dukungan anggaran. Akan tetapi menjadi perhatian kedepannya harus dilaksanakan secara terpisah dengan promosi yang maksimal, sehingga seluruh biaya yang sudah dikeluarkan ini bisa berdampak secara luas terhadap promosi dan pengenalan potensi budaya Kabupaten ND. Tapi sih kami di lembaga DPR, kalau hal-hal baik yang kemudian memajukan Kabupaten ini, kami sih selalu mendukung. Itu yang soal anggaran. Kami selalu ingatkan mitra kami, kalau nanti dibuat secara terpisah untuk agenda tersendiri, hendaknya keberlanjutan juga itu mesti diperhatikan. Kemudian promosi, efek dari pergelaran itu kemudian mendatangkan banyak wisatawan ke ND. Dirinya juga berharap di masa mendatang pemerintah dapat membangun sistem promosi yang melibatkan para pelaku digital atau influencer untuk dapat mempromosikan Kabupaten ND ke seluruh dunia. RRI ND, Rosada Lima melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND. Memperingati Hari Uang Republik Indonesia ke-76 tahun 2022 tingkat Kabupaten ND, Kantor Pelayanan Pajak Pratama ND menggelar berbagai kegiatan. Salah satu kegiatan yang merupakan puncak dari seluruh kegiatan yakni Jalan Sehat Bersama. Selengkapnya, Perisoo melaporkan. Dalam rangka memperingati Hari Uang Republik Indonesia ke-76 tahun 2022 dengan tema Sigap Hadapi Tantangan, Tangguh Kawal Pemulihan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama ND dengan beberapa instansi yang bergerak di jasa keuangan menyelenggarakan berbagai kegiatan, diantaranya pertandingan bola voli antar instansi, futsal, tenis meja, e-sport, dan Jalan Sehat Bersama. Kepala Seksi Pengawasan 1 KPP Pratama ND, Adit Imam Rosadi kepada RRI mengatakan untuk puncak acara pada tanggal 29 Oktober 2022 mendatang akan dilaksanakan Jalan Sehat Bersama yang akan diikuti seluruh perwakilan instansi di Kabupaten ND. Tujuan dari kegiatan ini menurutnya untuk menjalin komunikasi dan publikasi yang luas dan langsung dengan masyarakat serta memeriahkan Hari Uang ke-76 di Kabupaten ND. Jadi kami dari KPP Pratama ND dengan beberapa instansi yang bergerak di jasa keuangan di Kabupaten ND dalam rangka peringatan Hari Uang yang ke-76 kita melakukan berbagai macam acara ya. Salah satunya acara puncaknya nanti adalah Jalan Sehat yang kita pusatkan di Pantai Kotaraja, di mana di sana seluruh perwakilan instansi yang terlibat di peringatan Hari Uang ini dipersilahkan untuk mengikuti kegiatan tersebut. Jalan Sehat nanti akan ada pembagian door prize, akan ada pembagian hadiah pemenang aneka lomba yang telah kita laksanakan selama ini, dan tujuannya kita memeriahkan Hari Uang di lingkungan Kabupaten ND. Kegiatan Jalan Sehat ini menurut Adit Rosadi merupakan rangkaian acara perayaan Hari Uang yang dilaksanakan atas dasar inisiatif bersama antara Kantor Pelayanan Pajak Pratama ND, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ND, instansi BUMN dan swasta dalam bidang perbankan dan jasa keuangan. Kedepan menurutnya kegiatan seperti ini akan tetap dijalankan setiap tahunnya dengan skop bukan saja instansi yang bergerak di jasa keuangan, tapi diperluas. Instansi-instansi ini secara tidak langsung adalah instansi-instansi yang bekerja sama dengan kantor Kementerian Keuangan. Dalam hal ini di ND adalah KPP Pratama ND dan KPPN ND. Antusiasme dari teman-teman instansi lain itu sangat tinggi. Jadi mungkin ke depannya event ini akan tetap kita jalankan setiap tahun, dan bahkan kalau bisa skup instansinya diperluas, tidak hanya lembaga-lembaga jasa keuangan yang ada di Kabupaten ND. Jalan Sehat akan mengambil rute jalan start dari Pantai Kotaraja, Jalan Bakti menuju Pasar Bongawani, Jalan Kemakmuran, Jalan Soekarno, Jalan Kartini, dan finish di Pantai Kotaraja. Kegiatan akan dilanjutkan dengan zumba dan menari bersama, pembagian hadiah, dan door prize. RRI ND, Perisoo melaporkan.
Sebanyak 20 legenda pembalap nasional yang berjaya di dalam negeri dan kancah internasional pada era 1980-an akan menjelajahi Pulau Flores tanggal 24 hingga 29 Oktober 2022. Laporan Veranda Garus. Para legenda pembalap nasional ini promosikan wisata tanah air dengan menggelar tur dari Flores Timur hingga Labuan Bajo. Kepada RRI dalam tes ND pagi Rabu kemarin, jurnalis senior dan Ketua Tour de Flores Heritage Alex Dungkal mengatakan tajuk touring kali ini yakni Jelajah Flores 1001 Tikungan, yang merupakan bagian dari komitmen dan program Legend Riders Club untuk ikut membantu pemerintah mengembangkan pariwisata di tanah air. Kegiatan ini juga didukung penuh oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Mereka ini berhasrat untuk ke Flores karena mereka sudah mendengar berita, mendengar informasi bahwa Flores itu indah, dan mereka membawa misi untuk ikut mempromosikan pariwisata daerah. Memang tren mereka adalah mencintai Indonesia, mencintai pariwisata Indonesia. Sebelumnya mereka biasanya suka touring ke luar negeri, sekarang mereka pilih Indonesia, Nusantara, lalu fokus kali ini, tahun ini adalah Flores. Dia menambahkan Flores memiliki kearifan lokal yang luar biasa beragam dan unik, sehingga perlu dipromosikan dan dikembangkan agar bisa membawa dampak bagi perekonomian masyarakat lokal. Namun dari 9 kabupaten di Flores, hanya 8 kabupaten saja yang akan disinggahi. Sementara untuk Kabupaten Lembata memang dari segi teknis sedikit sulit untuk melakukan touring. Selain 20 pembalap senior tersebut, para panitia juga membuka kesempatan bagi masyarakat umum yang ingin bergabung untuk melakukan touring bersama. Ada di antara riders ini itu memang betul-betul pakar di bidang touring, pakar di bidang otomotif. Jadi sekaligus mungkin teman-teman daerah bisa belajar dari mereka ini gitu. Jadi sebenarnya ada proses pembelajaran di sini. Pengusaha juga ya mana tahu ada hal-hal tertentu yang sambil jalan bersama para riders ini, teman-teman di daerah juga bisa sedikit ada informasi tentang bagaimana pengelolaan bisnis misalnya. Rencananya para legenda akan berhenti sejenak di pusat-pusat peradaban tua di Flores seperti situs Homo Floresiensis di Liangbua, Manggarai, Workola atau Golomori, Manggarai Barat, Kampung Megalitik Bina, Nada, Kampung-kampung adat Nagekeo, hingga Kota Rinya Larantuka sebagai peninggalan satu-satunya kerajaan Katolik di Indonesia. RRI ND Veranda Garus melaporkan. Sekian warta berita pagi ini mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Christine Senda, selamat pagi.